dapat ditayangkan menggunakan iklan yang telah disediakan oleh Google, dan setiap orang yang melihat maupun mengklik iklan tersebut, kita dapat dolar dari YouTube dan nanti bisa dicairkan masuk ke rekening bank seperti itu. Oke, selanjutnya yang kelima sampai yang ketujuh ini nih sebenarnya yang paling menarik ya teman-teman, yaitu dengan cara investasi. Nah, investasi sebenarnya itu ada banyak macam-macamnya. Sebenarnya untuk menambah uang yang paling aman itu yaitu dengan cara menambahkan passive income kita. Di sisi lain kita harus mempunyai active income, kita juga harus mempunyai passive income kalau misal ingin menambah aset kita. Nah, karena passive income itu tidak mengurangi aset yang sudah ada. Beda dengan bisnis active income yang kita harus mengeluarkan modal, tapi dengan investasi kita hanya memberikan sebagian aset kita ke suatu sistem sehingga nanti bisa berkembang. Yang pertama bisa dengan investasi saham. Investasi saham tersebut juga banyak produknya ya. Itu perusahaan-perusahaan, kita bisa memilih sekuritas sih, mau pakai MOS Mandiri Sekuritas, mau pakai Philips Sekuritas atau iPod, atau sekarang banyak juga platform-platform yang sudah menyediakan investasi dalam bentuk saham. Namun menurut saya sarankan biasanya saya menggunakan bank sih, karena itu udah enak kalau ketika untuk transfer misal dari akun debit ke akun efeknya atau sebaliknya. Nah, untuk memilih perusahaannya sendiri kita harus teman-teman harus pintar ya. Itu biasanya menggunakan analisa fundamental. Nah, jangan asal pilih. Ibaratnya ada istilah saham-saham gorengan. Apa sih saham-saham gorengan? Saham-saham gorengan biasanya itu saham yang kapitalisasinya itu kecil, dan itu bisa dimainkan oleh bandar untuk langsung naikin, langsung diturun. Nah, itu sangat beresiko untuk investasi jangka panjang. Biasanya itu seperti yang tadi pertama, biasanya itu untuk trader-trader gitu, karena dia mainnya cepat, bahkan ada yang berapa menit gitu. Jadi dia ambil peluang-peluang. Nah, kalau untuk investasi sebaiknya cari perusahaan itu yang besar, terus kapitalisasinya juga besar. Contohnya seperti saham BCA, saham Telkom, terus BRI, banyaklah pokoknya, Mandiri. Nah, sekarang itu sebenarnya waktu yang sangat tepat ya untuk kalian mulai berinvestasi saham perusahaan-perusahaan Indonesia. Apabila kalian berpikir, kan ini corona, bagaimana ke depan? Nah, sebenarnya tergantung tujuan kalian ya. Kalau untuk investasi jangka panjang, kalian mending ambil perusahaan yang besar, karena mungkin dalam jangka waktu 5 hingga 10 tahun ke depan itu nilai sahamnya bakal akan naik. Nah, di saat sudah naik nanti bisa kalian jual, atau kalian bakal tahan mungkin sampai mempunyai anak cucu untuk aset. Nah, itu boleh-boleh saja gitu. Yang penting perusahaan tersebut ibaratnya bakal sustain atau bakal bertahan lama, kalian beli nggak masalah, kalian tinggal saja. Seperti itu teman-teman. Nah, selain saham nih, apabila kalian masih ragu, terlalu beresiko nih, takut nanti turun, terus lagi butuh diambil, kan kita jadi loss, rugi kan. Nah, kita bisa memilih investasi yang lain, yaitu investasi reksadana. Nah, apa sih bedanya investasi reksadana dengan investasi saham? Nah, investasi reksadana itu hampir mirip. Kita juga beli produknya bisa terkait perusahaan bank atau perusahaan infrastruktur atau perusahaan makanan dan lain sebagainya ya. Namun yang di tanda kutip di sini yang membedakan dengan investasi saham, yaitu di investasi reksadana kita mempasrahkan uang kita kepada fund manajemennya. Jadi udah ada manajernya itu atau pengelola keuangannya yang ahli dalam bidangnya. Nah, kita pasrah ke situ. Nah, biar si orang tersebut yang mengatur aset kita gitu. Nah, ini lebih aman karena mengurangi resiko. Ibaratnya kita mempunyai usaha, serahkan kepada yang ahlinya gitu. Kita hanya sebagai investornya. Seperti itu teman-teman. Yang membedakan hanya dalam segi penghasilannya. Apabila investasi saham kita kelola sendiri dan hasil atau profitnya itu lebih maksimal. Nah, ini berbeda dengan investasi reksadana, di mana hasil dari investasi tersebut akan sebagian atau ada komisi untuk si fund manajemennya tersebut, untuk manajer
investasi keuangannya tersebut. Jadi ya sistemnya bagi hasil seperti itulah. Itu ada persentasenya sih kalau nggak salah. Nah, kembali lagi yang di pertama, kalau untuk trading misal kalian bingung juga, kalian bisa sih sekarang udah banyak platform-platform yang menyediakan copy trade. Jadi kalian bisa memilih trader yang ahli, kalian lihat trackingnya, historinya bagaimana. Nah, nanti kalian bisa mengikuti transaksi si trader tersebut. Jadi misal trader itu beli, kita posisi juga ikut beli, trader itu jual, kita posisi juga jual. Jadi kalau untung ya kita untung, kalau sana rugi ya kita rugi. Jadi hanya ngikut aja sih. Nah, ini pintar-pintarnya kita dalam memilih itu. Nah, untuk yang saham tadi juga selain saham dalam negeri juga kita bisa sih beli saham luar negeri seperti Google, Tesla, Apple, Twitter dan lain sebagainya ya. Tergantung kalian mau beli di mana. Tapi namun kalau untuk saham di Indonesia itu untuk belinya kurang lebih minimal harus 100 lembar atau 1 lot. Namun ada sih kalau saham luar negeri itu yang belinya minimal dia pakainya secara secara pecahan gitu. Jadi bisa beli 0, berapa lot misal, yang penting minimal misal berapa dolar gitu. Itu ada sih. Kalau di IHSG atau di Indonesia masih satu lot sih minimal 100 lot. What the fuck, 100 lot? Gitu. Nah, kemudian yang terakhir nih, investasi apa nih? Nah, ini sebenarnya paling aman dan paling lumayan karena pasti ini hampir sama seperti deposito, namun ini lebih berbeda, yaitu investasi peer-to-peer lending atau P2P lending. Nah, ini investasinya seperti apa sih? Dan ini banyak macamnya dan banyak platformnya ya. Kalian pasti pernah mendengar platform seperti Asetku, terus Akseleran, Samarta, terus ada lagi seperti Coinbox atau yang crowdfunding, terus iGrow ya, dan lain semacamnya lah, yang vintage seperti itu. Biasanya itu investasi peer-to-peer lending ya. Jadi ada dua pihak yang saling membutuhkan, yang satu sebagai pendana, yang satu sebagai peminjam gitu. Nah, ini karena udah kemajuan teknologi, jadi orang sudah tidak perlu harus bertemu, menggunakan aplikasi sudah bisa ya. Dan sekarang saya yang bahas ini peer-to-peer lending, dimana saya bahas ada dua tipe ya. Yang pertama untuk yang konsumtif, yang kedua itu untuk produktif. Nah, ini sangat berbeda sekali. Biasanya untuk yang konsumtif itu orang pinjam dana ke pendana itu untuk kebutuhan konsumtif, misalnya untuk membeli mobil atau membeli barang elektronik, membeli kebutuhan yang tidak bisa menghasilkan seperti itu. Nah, itu biasanya platformnya contohnya ada di Asetku ya. Nah, namun yang menarik ketika peer-to-peer lending yang konsumtif biasanya itu bunganya lebih tinggi daripada yang produktif ya. Namun ini sangat beresiko ketika terjadi gagal bayar atau gimana, karena kan produknya kan konsumtif, apalagi di era-era pandemi seperti ini. Namun tidak perlu khawatir kalau untuk platform Asetku sendiri, setahu saya itu TKB-nya itu masih 100%. Apa itu TKB? Yaitu peminjam di mana dia mengembalikan dananya dalam kurun waktu kurang dari 90 hari, dan itu masih 100%, yang berarti peminjam di Asetku itu belum pernah gagal bayar setahu saya, seperti itu. Jadi menurut saya masih aman sih, dengan kapitalisasi marketnya yang juga cukup besar menurut saya di Asetku, dan dia juga punya akulaku ya untuk e-commerce-nya, dan ada asuransinya juga. Setaku Mandiri, menurut saya itu aman aja. Nah, untuk yang produktif contohnya satu platformnya yaitu Akseleran. Nah, bedanya apa sih kalau yang tipe produktif? Yaitu si peminjam dananya itu biasanya dalam bentuk perusahaan bisa, maupun perorangan juga. Yang penting dana tersebut dipakai untuk tujuan usaha atau tujuan bisnis yang bisa menghasilkan. Nah, untuk di Akseleran sendiri biasanya itu yang meminjam itu perusahaan-perusahaan, contohnya untuk membangun infrastruktur, membangun apartemen, atau membangun hal-hal
yang berbau bisnis, yang berbau hal-hal yang menghasilkan, yang produktif. Kalau untuk yang perorangan itu contohnya di platform Amarta. Nah, itu biasanya lebih menjerumus ke UMKM. Nah, contohnya untuk biasanya perorangan sih, ibu siapa gitu, untuk membuka warung butuh biaya dana sekian gitu. Nah, yang menarik di Amarta biasanya itu bayarannya itu bisa cair dalam per minggu gitu. Jadi per minggu kayak dicicil gitu terus sih. Nanti langsung bisa dicairkan seperti itu. Namun agak resiko sih karena satu orang. Jadi kalau misal dia telat bayar ya udah bener-bener kerasa. Beda sama di asetku, yang mana di asetku tersebut dalam satu kali kita beli produk itu tuh produknya disebar oleh banyak sekali peminjam. Jadi namanya diversifikasi, jadi mengurangi resiko gagal bayar karena disebar oleh banyak orang gitu. Dan yang dipilih juga yang peminjam yang udah terpilih karena ada credit score setahu saya. Jadi kalau misal credit score-nya itu rendah, biasanya itu dia tidak bisa meminjam lagi, atau mungkin dia pernah gagal bayar, telat bayar, itu biasanya susah untuk masuk atau terdaftar di asetku gitu. Terus kalau misal credit score-nya tinggi berarti biasanya itu dia tertib membayarnya, seperti itu sih. Kalau masalah gagal bayar saya belum pernah sih, sejauh ini sih aman-aman saja. Mungkin dari saya cukup sekian karena video ini sudah terlalu lama. Semoga bermanfaat ilmu yang telah saya pelajari sejauh ini buat kalian. Buat yang ingin tahu platform atau belajar lebih banyak lagi, nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Untuk platform-platformnya nanti saya kasih linknya di deskripsi bawah ya. Pokoknya jangan lupa terus subscribe dan like channel ini supaya terus berkembang, dan nanti saya akan selalu rutin memberikan informasi yang selalu menginspirasi dan bermanfaat untuk orang lain. Oke, cukup dari saya. See you again.